Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nur Fitriani, guru SDA 11 Makati Jaya, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Jambi. Saya akan menampilkan versi teaching kelas 3, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan kisi-kisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita berdoa, coba diluruskan dulu itu mejanya Tati. Kenapa kok bengkok-bengkok seperti Iya, itu? Bu. Nah, duduknya yang rapi. Iya, Bu. Nah, tangan di atas meja. Mari kita. Iya. Siapa tadi yang belajar tadi? Tati, Bu. Iya, Tati. Iya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu sebelum kita memulai pelajaran. Bu. Silakan. Baik anak-anak, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, apa kalian sudah bersemangat? Apa tujuan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Supaya kita Cinta tanah air. ya lebih Tanah air, Bu. mencintai tanah air kita. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Semua, Bu. Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya rajin hari ini. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita akan belajar pembelajaran 3, subtema 2. Kita akan belajar mencari pesan moral pada sebuah cerita, dan kita akan belajar menceritakan kembali sebuah cerita. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pesan moral? Siapa yang tahu? Pesan yang Belum baik, tahu, Bu.
Oh, pesan yang baik. Tahu, Bu. Iya, Bu. Ah, inti Eh, yang baik. Iya, pinter. Tati pinter, Hasna pinter, semuanya pagi ini pinter semuanya. Langkah-langkah yang baik ketika akan bercerita, kira-kira bagaimana? Apa yang dilakukan ketika kita akan bercerita, anak-anak? Judulnya dulu, Bu. Oh, judulnya dulu Disebutin. disebutin. Kalau kita mendengarkan video, berarti kita menyimak dulu ya. Kalau kita membaca Ya, cerita, Bu. berarti ceritanya diapakan? Ceritanya dibaca terlebih dahulu. Disimak, Bu. Disimak, kalau kita membaca Dibaca. cerita, dibaca. Nah, anak-anak, pesan moral itu adalah perasaan manusia yang berkaitan dengan kemampuan menentukan benar salahnya suatu tingkah laku mengenai apa yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut untuk dilakukan. Nah, nanti pada cerita yang Ibu bagikan, yang Ibu tontonkan, anak-anak mencari pesan moral. Langkah-langkah ketika akan bercerita, anak-anak. Yang pertama apa? Coba dibaca, Tati. Membaca secara keseluruhan isi cerita. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Langkah-langkah bercerita. Mencatat. Fadila, yang kedua apa? Mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Yang ketiga apa? Mencatat Dicatat latar latar atau atau setting cerita. Yang keempat, mencatat alur cerita. Yang kelima, mencatat gagasan pokok suatu. Catat gagasan pokok cerita. Ya. Mari kita menyimak dongeng, perhatikan baik-baik agar kalian mengerti apa isi ceritanya dan kalian bisa mencari pesan moral dalam dongeng tersebut. Perhatikan dan simak baik-baik. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia mulai keluar dari lubang itu. Baru saja sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang ditolongnya. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaga dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Di sebuah desa. Nah, anak-anak, bagaimana ceritanya? Terdengar? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Semuanya Bagus. menyimak? Bu. Sekarang, Menyimak, Bu. iya. Sekarang Suara Ibu Ibu akan bagus. membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama kelompok Tati, kelompok kedua kelompok Hasnab,
Dan kelompok Ya, 3, Bu. kelompok hikmah, kelompok 4, kelompok fadilah. Silahkan diambil Ya, Bu. masing-masing ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD yang ada di meja Ibu. Ya, Sudah? Sudah diambil LKPD-nya. nah. Silakan anak-anak mengerjakan LKPD yang Ibu berikan terkait pesan moral dan sebuah cerita. Dan terkait dengan cerita yang kalian dengarkan. Coba kalian kerjakan bersama kelompoknya. Tidak boleh ribut, tidak boleh saling contoh. Ya, Bu. Ayo, nggak boleh ribut kalau mengerjakan. Sikap kalian Ibu nilai nanti ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Iya, Bu. Apakah sudah? Ini kelompok Tati nih yang rapi kalau nulis. Nulisnya Iya, Bu. rapi. Bu. Oh, ini kelompoknya Hikmah sudah cantik, Hasnab juga. Fadila kok belum nulis itu ya? Sudah? Kalian Pena kerjakan. kami hilang, Bu. Oh, sinyalnya hilang. Ya, pena Sudah, kami Bu. hilang lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Ntar, Bu, Ya. kami nyari pena dulu. Pena kami hilang. Oh, penanya hilang. Iya. Nah, sudah dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah dikerjakan, Dikit lagi, Bu. oh, dikit lagi. Ibu tunggu. Ayo, nggak boleh ribut. Nomor berapa yang paling susah? Bisa semua? Ya, Bu. Bisa. Anak pintar semua. Sudah? Sudah. Anak-anak kita mau mempresentasikan terlebih dahulu. Ibu lupa kalau Ya, kita Bu. mau presentasi. Nah, anak-anak, kita akan berdiskusi kelompok sudah, berarti kita akan presentasi ke depan kelas. Siapa yang mau presentasi pertama kali terkait cerita kisah petani dan anak harimau? Ini soalnya silahkan maju ke depan, bawa LKPD-nya dipresentasikan bersama kelompoknya. Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, siapa tadi? Tati ya? Silakan Tati. Iya. Bagaimana sosok Ki Maulana menurut penduduk setempat? Ki Maulana orangnya baik, Bu. Iya, Baik sama penduduk, baik sama warga. iya benar. Yang kedua, Saya, Bu. Saya, Bu. Tati dulu. Tati semuanya dikerjakan dulu, Tati. Nanti kita memberi tanggapan pekerjaan Tati. Mengapa begitu, Ki Bu, ya? Maulaya bisa? Ya, Bu. Mengapa Ki Maulaya bisa menemukan anak harimau yang terjebak di dalam lubang? Ki Maulaya pergi ke sawah, Bu. Dia di jalan ketemu harimau. Ada Selanjutnya, suara harimau, auman harimau, Bu. ya, soal yang Yang ketiga. ketiga, bagaimana peran Ki Maulaya dalam menyelamatkan anak harimau yang terjebak? Ki Maulaya turun, Bu, bantui anak harimau. Yang keempat, temukan 2 buah pesan moral pada dongeng. Saling tolong menolong dan saling membantu. Ya, Mengapa jika kita berbuat kebaikan, maka akan dibalas kebaikan? Ya, karena kalau kita baik, orang juga baik, Bu, sama kita. iya. Nah, anak-anak,
Dari pekerjaan Tati tadi, siapa yang mau memberi tanggapan? Bagaimana pekerjaan yang dikerjakan oleh Tati? Apakah sudah baik? Sudah benar, Bu. Iya, Tati Sudah benar, Bu. Sudah benar. Iya, Benar, 2 jempol Bu. buat kelompok Tati. Iya, Bu. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok Tati. Sore. Kelompok Tati. Ayo, Ibu nggak mau nunjuk ya kelompok siapa? Silakan, Ibu. Saya, Bu. Saya. Ya, Hasnab, silakan. Untuk ini kalau tidak benar semuanya, Bu, maklum teman-teman tidak ada yang bantu, Bu. Saya mikir sendiri. Iya, yang penting berusaha dulu ya. Bagaimana sosok Ki Maulana menurut penduduk setempat? Ki Maulana orangnya arif dan bijaksana. Mengapa Ki Maulaya bisa menemukan anak harimau yang terjebak di dalam lubang? Ki Maulaya pergi ke sawah setiap hari. Bagaimana peran Ki Maulaya dalam menyelamatkan anak harimau yang terjebak? Ki Maulaya menolongnya, Bu. Ya. Kan buah-buah pesan moral pada dongeng. Pesan moralnya, hidup itu harus saling tolong menolong, dan jika kita menolong orang lain, maka akan dibalas kebaikan pula. Iya, bagaimana anak-anak? Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang pekerjaan Hasnab? Benar, Bu. Betul, Bu. Sudah benar? Betul, Bu. Iya, 2 jempol. Terima kasih. Kelompok ketiga. Saya, Bu. Ya, Bu. Bagaimana sosok Ki Maulaya menurut penduduk? Orangnya baik, Bu. Suka menolong. Mengapa Ki Maulaya bisa menemukan anak harimau yang terjebak di dalam lubang? Dia pergi ke sawah, Bu. Mendengar suara harimau, Bu. Iya. Nomor 3. Bagaimana peran Ki Maulaya dalam menyelamatkan? Oh, dia menolongnya, Bu. Menolong dari lubang itu, Bu. Anak harimaunya, Bu. Temukan 2 pesan moral. Harus saling tolong menolong, Bu. Dan kebaikan dibalas kebaikan, Bu. Mengapa Iya. kita berbuat kebaikan akan dibalas kebaikan? Karena kalau kita baik dengan orang, orang juga baik, Bu, sama kita. Iya. Bagaimana anak-anak pekerjaan Hikmah? Apakah sudah baik? Betul, Bu. Betul. Baik, Tepuk Bu. tangan buat Hikmah. Terima kasih, Bu. Yeay. Kelompok siapa yang belum? Sudah Gila, semua, Bu. Bu. Sudah semua. Sudah semua. Nah, Sudah anak-anak, semua, Bu. jika kita berbuat kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Nah, pesan moral yang kedua, kita harus saling tolong menolong. Kenapa anak-anak kita harus saling tolong menolong? Karena kita tidak bisa hidup sendiri, Bu. Iya. Manusia itu ketergantungan dengan makhluk lain. Iya, saling membutuhkan. Nah, Ya, Yang Ibu kita ajarkan membutuhkan kemarin. orang lain, Bu. iya. Iya. Siapa yang mau menceritakan tentang cerita tadi? Silahkan kumpulkan LKPD-nya per kelompok, kumpulkan ke depan. Setelah itu kalian bercerita secara mandiri. Kumpulkan tugasnya anak-anak. Iya, Bu. Yo, yang pertama kali siapa yang mau bercerita? Saya boleh, Bu. Oke, Hasnab. Hasnab anak yang rajin. Di suatu desa hiduplah seorang kakek desa Pulau Jawa. Seorang kakek pergi ke kebun setiap hari untuk mencari nafkah dan pergi ke sawah. Di suatu hari pergi ke sawah menemukan anak harimau yang terperosok ke dalam lubang. Kemudian kakek bernama Ki Maulaya menolongnya dan akhirnya menjadi teman baik. Gitu, Bu. Oh iya, tepuk tangan buat Hasnab. Hasnab sudah berani. Berani bercerita ke depan kelas. Siapa lagi yang mau bercerita? Bu. Iya, Hikmah. Suatu hari Ki Maulaya pergi ke sawah.
Setelah di sawah, dia mendengar ada suara harimau. Setelah dilihatnya, rupanya ada harimau, anak-anak harimau yang terjebak dalam lubang. Kemudian Ki Maulaya menolongnya. Kemudian datanglah induknya, induk dari harimau tersebut. Jadi mereka bersahabat. Itu, Bu. Iya, Kasih. 2 jempol buat Hikmah, tepuk tangan. Yang terakhir, siapa yang belum? Semuanya sudah, satu orang yang belum. Tati belum rupanya. Ayo Tati, silakan. Iya, Bu. Jadi di sebuah desa ada orang namanya Ki Maulaya. Ki Maulaya pergi ke sawah, dia bertemu harimau yang terjebak di dalam lubang. Terus Ki Maulaya menolongnya. Terus datanglah ibu harimaunya. Ki Maulaya ketakutan, tapi ibu harimau itu tidak melukai Ki Maulaya dan akhirnya mereka bersahabat. Gitu, Iya. Bu. Terima kasih Tati. Tepuk tangan buat Tati. Hari ini semua anak Hore. ibu terlihat bersemangat, berani tampil ke depan, berani menceritakan kembali. Nah, bagaimana perasaan kalian anak-anak? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang. Perasaan kalian setelah mendengarkan cerita dalam bentuk video tadi. Senang ya? Senang, Senang, Bu. Bu. Senang, Bu. Bagus, Bu. Ceritanya, Bu. Iya. Menurut kalian, apa yang tadi yang paling susah ya? Yang paling sulit ketika kalian mengerjakan yang bagian mana ya? Udah, Bu. Menuliskan Kembali, cerita Bu. lagi, Bu. Oh, menuliskan Lupa, cerita Bu. lagi susah ya, lupa-lupa, tidak sesuai alur. Tidak ada yang susah, Bu. Bisa semuanya, Tadi Hasnab? Bisa. Hasnab anak yang pintar. Nah, kegiatan hari ini tadi dari awal sampai akhir kita belajar tentang apa, anak-anak? Tentang pesan dongeng. moral, Bu. Tentang Tentang pesan dongeng. moral, tentang dongeng. Dongengnya diapain? Diceritakan kembali. Ceritakan, Bu. Ceritakan kembali ke depan kelas. Apa sih tujuan kita menceritakan kembali sebuah dongeng? Supaya apa? Supaya kita terlatih untuk apa, anak-anak? Supaya berani, Bu. Iya, supaya berani. Supaya kita terlatih untuk berbicara. Berbicara. Iya, nanti kalau terlatih berbicara di depan orang banyak. Nanti kalau misalnya nggak biasa, ketemu orang, ditanya cuman diem aja. Ada yang seperti itu? Nggak berani, pemalu ya? Saya tidak pemalu, Bu. Ya, tidak pemalu, Hasnab. Nah, anak-anak, untuk kegiatan besok, kita akan belajar Pemalu, Bu. bermain peran. Apa kegiatan besok, anak-anak? Main peran, Bu. Iya, berarti PR anak-anak, silahkan baca dongeng atau cerita yang berjudul Kambing dan Serigala, Domba dan Serigala. Kemudian besok kalian akan bermain peran tentang dongeng tersebut. Baiklah anak-anak, kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Siapa yang memimpin doa? Tati, Bu. Iya, tadi Ya, Bu. doa. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hati-hati di jalan ya. Ya, Bu. Demikian video peer teaching saya. Saya Suci Nur Fitriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru
bercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal.